Pemirsa, penurunan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota dan pelonggaran kebijakan PPKM diikuti dengan dibukanya tempat wisata. Salah satunya kawasan Kota Tua di Jakarta Barat. Kota Tua dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama. Wilayah ini memiliki luas 1,3 km persegi. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan yang strategis dan sumber daya melimpah. Tidak cuma Museum Sejarah Jakarta, di kawasan wisata Kota Tua, wisatawan juga bisa mengunjungi sejumlah lokasi wisata bersejarah lain. Ada Museum Wayang, Museum Keramik, ada juga kawasan pecinan di Glodok, Tugu Jam Kota Tua, Masjid Luar Batang, dan ikon wisata lainnya yang menarik. Dan untuk mengetahui seperti apa keramaian wisatawan di akhir pekan di kawasan Kota Tua, sudah ada Baby Kristami. Selamat sore, Baby. Bagaimana, apakah banyak wisatawan yang berwisata di Kota Tua sore hari ini? Selamat sore Ajat dan juga pemirsa, memang destinasi wisata Kota Tua ini masih menjadi pilihan warga DKI Jakarta khususnya untuk menghabiskan libur akhir pekan. Pantauan kami pada minggu sore hari ini memang terlihat cukup ramai, khususnya area Taman Fathahillah di destinasi wisata Kota Tua. Sebelumnya pada saat PPKM level 3, Taman Fathahillah ini ditutup untuk umum. Namun ketika status DKI Jakarta dilonggarkan menjadi PPKM level 2, Taman Fathahillah ini diperbolehkan untuk umum. Selain itu juga seluruh museum yang ada di Kota Tua ini juga sudah mulai beroperasi secara normal. Baik dari Museum Wayang, Museum Keramik, dan juga Museum Sejarah ini sudah dibuka untuk umum, namun jam operasionalnya dibatasi hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Untuk operasionalnya di area Kota Tua ini dibuka sejak pagi pukul 8 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan pantauan kami pula di sekitaran tenan makanan ini juga sudah cukup ramai. Masyarakat membawa khususnya anak-anak dikarenakan juga destinasi wisata kini sudah memperbolehkan anak-anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk. Syaratnya masih sama, yaitu lolos pemindaian barcode aplikasi Peduli Lindungi. Kembali ke studio, Ajat. Baik, artinya untuk museum jam 3 ini sudah tutup, tapi bagaimana dengan aktivitas lain yang dilakukan oleh para wisatawan di lapangan di depan Museum Sejarah Jakarta? Ya baik, memang pantauan kami sore hari ini selain yaitu museum, namun memang sekarang sudah pukul sekitaran 3 lewat, maka museum sudah tutup jam operasionalnya. Terlihat ini pengunjung masih menikmati sore hari libur akhir pekan bersama dengan kerabat dan juga sanak keluarga dengan berfoto bersama. Khususnya juga ada beberapa seperti komunitas seni di sini, ini juga dapat dilakukan foto bersama dengan mereka. Selain itu juga duduk-duduk di sekitaran Taman Fathahillah. Banyak pula mereka mengunjungi tenan makanan yang ada di sekitaran ataupun area Kota Tua. Ajat. Baby, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan bagi wisatawan di sana? Ya, ini menarik, memang pengelola Kota Tua ini masih membatasi jumlah pengunjung, yaitu tidak lebih dari 25%, sehingga untuk penerapan protokol kesehatan khususnya jaga jarak ini terlihat sekali dapat diterapkan oleh masyarakat sekitar, dan juga memakai masker. Ini terlihat Satgas COVID-19 setempat juga bersiaga tentunya untuk bisa mengingatkan masyarakat ataupun pengunjung yang tidak menjaga protokol kesehatan dengan benar. Selain itu juga kami melihat banyak sejumlah portable tempat mencuci tangan atau wastafel portable di beberapa titik area Kota Tua, sehingga pengunjung ini juga dapat dengan mudah untuk mencuci tangan. Ajat. Sejauh pantauan Anda, apakah para pengunjungnya sendiri atau para wisatawan disiplin dengan prokes? Artinya mereka tidak dengan begitu mudahnya membuka masker. Ya, pantauan kami memang untuk menjaga jarak ini terlihat bisa diterapkan, namun untuk memakai masker beberapa dari mereka nampaknya sulit jika ingin bersuah foto, khususnya ketika bersama-sama dengan teman-teman. Mereka beberapa ada yang membuka masker, namun memang petugas ini tetap bersiaga untuk nantinya setelah mereka foto bersama diingatkan kembali untuk bisa memakai maskernya secara tepat. Khususnya di sekitaran Taman Fathahillah ini cukup ramai. Kami lihat pada minggu sore hari ini, maka untuk penerapan protokol kesehatan terlihat bahwa petugas Satgas COVID-19 setempat cukup bersiaga khususnya di area Taman Fathahillah. Kembali ke Anda, Ajat.
Baby, sebetulnya apa sih yang menarik di kawasan Kota Tua jika kita ingin berkunjung sore hari bahkan hingga malam? Memang beberapa pengunjung, tadi kami sempat mewawancarai mereka, sejumlah dari mereka mengatakan bahwa wisata Kota Tua ini terbilang murah, tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa menikmati libur akhir pekan. Selain itu juga mereka dapat membawa anak-anak ke tempat ini, dikarenakan juga areanya ini adalah area outdoor, begitu, jadi mereka dapat menikmati angin di sore hari ini dengan lebih murah dan juga mudah, sehingga mereka juga tidak merasa bosan di rumah saja. Ditambah lagi lokasi Kota Tua ini juga ada di dekat ibu kota, di dekat tengah kota DKI Jakarta, sehingga tidak perlu memakan waktu lama untuk sampai di destinasi Kota Tua. Selain itu pula juga banyak beberapa komunitas seni yang memakai kostum dan juga menyewakan sepeda ontelnya bagi para pengunjung, sehingga mereka juga merasa adanya hiburan di lokasi destinasi wisata Kota Tua, Ajat. Ya, dan memang bangunan-bangunan tua itu juga memang sangat menarik sekali ya untuk bersuah foto ya, Baby ya. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Selamat jalan-jalan, Baby. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan anjloknya tingkat kunjungan turis ke museum, khususnya di DKI Jakarta. Tingkat penurunan mencapai hingga 80%. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengunjung museum di Jakarta turun drastis akibat pandemi COVID-19. Pada 2020 hanya ada 2,1 juta pengunjung museum atau turun 81,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 11,1 juta. Salah satu museum sejarah Jakarta yang mengalami penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung mencapai 750.000 orang, namun pada 2020 anjlok hingga 150.000 orang atau 80%. Kemudian Museum Monumen Nasional atau Monas juga menjadi museum yang jumlah pengunjungnya terbanyak selama 2020, yakni mencapai 1,8 juta orang. Namun angka itu turun signifikan hingga 81,7% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 9,76 juta orang. Penurunan drastis jumlah pengunjung ke museum selama pandemi disiasati oleh pengelola museum dengan menggelar tur virtual bagi para pengunjungnya. Selama pandemi, kunjungan ke beberapa museum dibatasi, namun penutupan layanan kunjungan ini tidak lantas menutup akses wisatawan untuk menjelajahi museum. Hal ini mendorong percepatan inovasi dari museum di Indonesia. Muncul tren baru, yakni menjelajah museum dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tren tur virtual juga sebenarnya sudah mulai dilakukan di museum-museum ternama di dunia. Mereka mengadakan berbagai layanan secara digital, mulai dari tur virtual, pameran daring, dan interaksi dengan publik melalui media sosial. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan minat warga untuk mengunjungi museum. Inovasi menjadi kunci untuk merawat eksistensi museum di kala pandemi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mas Kartum Setiawan, pendiri komunitas jelajah budaya. Selamat sore Mas Kartum. Baik. Mas, ini sebenarnya museum sepi selama pandemi. Kalau dari pencinta museum sendiri melihatnya apa yang menjadi penyebab utama? Baik, Mas Katum, mohon untuk di-unmute supaya audionya bisa masuk. Baik, sudah Mas? Bisa di-unmute suaranya? Karena nampaknya memang belum bisa terdengar suara dari Mas Katum. Ya, kita sedang ingin berbincang terkait dengan menurunnya minat masyarakat di pandemi COVID-19 ini, tapi dengan penurunan level PPKM
di mana kita harapkan kunjungan museum juga bisa kembali meningkat. Kita akan coba kembali menghubungi Mas Katum Setiawan, pendiri komunitas Jelajah Budaya. Sudah tersambung melalui Zoom, tapi nampaknya ada kendala di audio. Mas Katum, sudah bisa mendengar saya? Mas Katum? Wah, nampaknya saya belum mendapatkan audio dari Mas Katum ini. Baik, seperti yang tadi disampaikan pemirsa bahwa museum selama pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Memang ada kebijakan dari pemerintah untuk menutup atau membatasi bahkan jumlah pengunjung di museum sebagai salah satu lokasi destinasi wisata bagi masyarakat yang kita tahu tidak hanya menjadi tempat bersejarah, tapi museum juga bisa menjadi ruang untuk berbagai kegiatan yang produktif bagi masyarakat. Lalu seperti apa museum di saat penurunan PPKM level 2 di ibu kota ini? Kita akan coba kembali menghubungi Mas Katum Setiawan. Mas Katum, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Mas Katum Setiawan merupakan pendiri komunitas Jelajah Budaya. Kita ingin tahu sebetulnya seperti apa dari para pencinta museum ini melihat sepinya museum dan bagaimana upaya untuk bisa menggeliatkan kembali museum di tengah pelonggaran ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah tentu untuk masyarakat bisa kembali berwisata. Mas Katum, sudah bisa mendengar suara saya? Oh, nampaknya saya yang tidak bisa mendengar suara Mas Katum ini. Baik, pemirsa, sambil kita akan mencoba kembali menghubungi Mas Katum Setiawan, pendiri komunitas Jelajah Budaya, kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.